Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya di rumah? Semoga anak-anak selalu dalam kesehatan dan keselamatan. Nah, untuk hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Kita akan melanjutkan tematik di kelas 3 yaitu tema 5 tentang cuaca. Berlanjut ke subtema 2 dan 3, yaitu ada perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak akan belajar dan memahami tentang sikap dan manfaat persatuan dan kesatuan serta keberagaman daerah di Indonesia. Selanjutnya, anak-anak itu nanti akan belajar tentang perubahan cuaca, dampak, dan cara menghindari penyakit di cuaca ekstrim. Serta yang hari ini kita akan belajar tentang hiasan dekoratif. Nah, kita berlanjut ke persatuan dan kesatuan. Apa itu persatuan? Persatuan itu sama dengan tidak terpecah belah. Kesatuan sama dengan hasil persatuan yang menjadi utuh. Nah, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan karena Indonesia itu terdiri dari berbagai ras, suku, budaya, dan adat istiadat. Karena beragam-ragam seperti itu, kita memerlukan persatuan dan kesatuan. Dan sesuai juga dengan Pancasila kita yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Selain sesuai dengan Pancasila sila ketiga, sesuai juga persatuan dan kesatuan ini dengan pepatah yang berbunyi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, jika bersama-sama kita akan kuat, tapi kalau bercerai-berai kita akan runtuh. Hal ini pun sama dengan sebuah pepatah yang bertuliskan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi ketika ada sesuatu yang pekerjaan yang berat itu akan menjadi ringan jika dikerjakan bersama-sama. Hal tersebut sesuai dengan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, apa saja contoh dari sikap persatuan dan kesatuan? Nah, di sini ada beberapa gambar persatuan dan kesatuan dalam keluarga, yaitu saling membantu bisa di rumah, kemudian melaksanakan piket bersama di sekolah, gotong royong membersihkan lingkungan di masyarakat. Nah, di sini memberikan tabel. Di situ ada contoh perilaku yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Ada dua tabel, yang satu perilaku yang bagus yang mencerminkan persatuan kesatuan, yang satunya itu ya tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nanti anak-anak bisa baca dan pahami ya. Di antaranya perilaku yang bagusnya membersihkan lingkungan bersama, menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga, menghormati perbedaan, agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan, mengutamakan kepentingan umum, saling menghormati antar sesama anggota masyarakat, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama, suku, ataupun daerah. Nah, itu contoh dari sikap persatuan dan kesatuan hari ini. Kita lanjutkan penjelasannya. Apa aja sih kalau kita sudah melaksanakan persatuan dan kesatuan? Manfaatnya itu apa? Yang pertama, bisa menciptakan suasana aman, damai, dan tentram. Yang kedua, meningkatkan rasa persaudaraan. Yang ketiga, menciptakan kerukunan antar warga. Yang keempat, menjaga kebutuhan bangsa dan menghindari perpecahan. Oke, kita lanjutkan ke keberagaman budaya di Indonesia. Apa aja sih? Dari gambar ini kalian bisa melihat keberagaman budaya Indonesia ya. Di antaranya ada tanaman khas daerah, makanan khas daerah, suku bangsa, tarian khas daerah, dan masih banyak lagi. Kita coba pelajari satu persatu ya. Maaf kalau ada backsoundnya sedikit. Makanan khas daerah, diantaranya yang di sini berikan contoh sedikit ya. Misalnya daerah Bali itu ada makanan khasnya ayam betutu, Medan ada bika, Makassar ada coto, Palembang pempek, Padang ada rendang. Kemudian kalau suku bangsa dan daerahnya, di sini hanya ambil contoh 555 saja ya. Suku Batak, suku bangsanya dari Sumatera Utara, Asmat dari Papua, suku Dayak dari Kalimantan Barat,
suku Baduy dari Banten, suku Serawai dari Bengkulu. Nah, sekarang tarian daerah. Seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari, tarian daerah. Nah, Aceh ada tari saman, tari seludati, Bali ada tari kecak, legong, arje, Maluku ada tari cakalele, lenso, Sumatera Utara, tari tortor, tari manduda, Jawa Timur ada tari remong dan cicer. Nah, ini hanya contoh 55 saja dari makanan khas suku bangsa dan tarian daerah yang bisa diberikan contohnya. Kita lanjut ke perubahan cuaca. Seperti subtema 1 yang sudah Miss jelaskan, perubahan cuaca itu atau cuaca itu ada banyak ya. Misalnya ada cerah, berawan, mendung, dan juga hujan. Kira-kira dampak dan cara menghindari penyakit yang diakibatkan perubahan cuaca yang begitu cepat itu apa? Dampak perubahan cuaca yang begitu cepat itu biasanya tubuh itu akan mudah terserang penyakit seperti flu, batuk, dan sesak nafas. Kemudian kegiatan transportasi juga akan terganggu jika cuacanya buruk. Kenapa di sini bisa menyebabkan tubuh mudah terserang penyakit? Karena misalnya pagi-pagi itu cuacanya cerah, panas sekali. Namun tiba-tiba secara ekstrim siang hari ataupun sore harinya itu berubah menjadi hujan. Nah, perubahan cuaca yang ekstrim atau cepat ini itu akan menyebabkan kondisi tubuh kita itu menyesuaikannya secara cepat juga. Nah, biasanya kita bisa terserang penyakit seperti flu misalnya, tapi kita juga bisa menghindari akibat perubahan cuaca yang seperti ini. Di antaranya itu bisa makan makanan bergizi, minum air putih, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami sampai di sini ketika ada perubahan cuaca yang ekstrim. Nah, kita lanjutkan ke hiasan dekoratif. Yang terakhir, hiasan dekoratif itu hiasan yang dibuat untuk membuat permukaan benda lebih indah. Seperti background dari slide ini itu juga sudah menggambarkan sebuah hiasan dekoratif ya, berupa batik misalnya. Nah, hiasan ini bisa berupa garis, lengkung, ataupun tumbuhan. Keindahan ini bisa dilihat dari ornamen-ornamen atau hiasan, warna, garis, dan motif. Ornamen itu hiasan-hiasan yang terdapat dalam hiasan dekoratif ini. Dekoratif itu nanti bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa berupa warna, garis, dan motif. Kemudian nanti dipadu-padankan warnanya, garis lengkungnya, garis lurusnya, dan motif-motifnya juga. Nanti akan menjadi sebuah hiasan yang indah. Nah, seperti itu penjelasan dari Miss Yuni. Pada tematik kita pagi hari ini nanti ada soal atau evaluasi dari subtema 2 dan subtema 3 ini berupa Google Form. Silakan anak-anak kerjakan karena waktunya 190 menit ya. 1,5 jam. Jadi silakan anak-anak gunakan dengan baik mengisi Google Form-nya. Google Formulir ini latihan soalnya itu sebagai pengganti kita ketika nanti ada di buku tematik yang 3C. Jadi kalian cukup mengerjakan aja di Google Formulirnya seperti itu. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan. Semoga hari ini kegiatan kita bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.